Pucah madu adalah pupuk hayati majemuk cair yang berisi mikroba-mikroba fungsional, di mana mikroba fungsional itu akan menyuburkan tanah secara biologis dan mengandung zat perangsang tumbuh dalam bentuk hormon-hormon pertumbuhan, juga berfungsi untuk biopestisida, jadi untuk mengendalikan penyakit pada tanaman sawit yang tentunya ramah lingkungan. Pucah madu diproduksi oleh PT Madu Baru yang biasa dikenal dengan Pabrik Gula Madukismo Yogyakarta yang didirikan tahun 1955, di mana pucah madu adalah pupuk hayati majemuk cair hasil dari hilirisasi pabrik gula atau industri gula yang ditemukan oleh anak-anak bangsa melalui riset dan kajian bioteknologi selama 6 tahun dan telah diuji coba di berbagai macam tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman keras, terutama tanaman tebu, di mana Pabrik Gula Madukismo setiap tahun menanam tebu seluas 6.000 hektar. Untuk itu pucah madu dijamin berkualitas karena melalui kajian-kajian yang sangat lama sebelum kita luncurkan untuk dijual bebas. Dan pucah madu juga telah berizin edar yang dikeluarkan oleh Kementan dengan kualifikasi pupuk hayati majemuk cair, di mana konsentrasi daripada pupuk hayati majemuk cair adalah mikroba fungsional dengan jumlah populasi 10/7. Cara tumbuh dari kelapa sawit adalah sifat kimia tanah, di mana pH optimumnya antara 5 sampai 5,5. Berikutnya adalah sifat fisik tanah harus bagus, di mana tanahnya harus gembur dan mempunyai drainage yang baik dengan kemampuan menahan air yang cukup, karena kelapa sawit sangat membutuhkan banyak air dalam pertumbuhannya. Lahan sawit di Indonesia pada umumnya memiliki pH tanah yang rendah, terutama di lahan gambut, sehingga nilai KTK daripada tanah itu menjadi rendah, yang menyebabkan banyak kehilangan unsur hara yang diberikan melalui pupuk itu hilang, tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Dan ini saya gambarkan dalam bentuk ember, di mana embernya itu bocor sehingga kita isi penuh pun unsur hara itu akan keluar atau hilang atau tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Petani kita tingkatkan produktivitas sawit dengan menggunakan pupuk pucah madu. Setelah saya jelaskan sebelumnya bahwa pucah madu adalah pupuk hayati majemuk cair yang berbahan aktif bakteri fungsional, di mana salah satu bakteri pucah madu adalah bakteri pelarut sulfat yang dapat menghasilkan enzim yang berfungsi untuk melarutkan unsur hidrogen yang berasal dari air hujan dan unsur sulfat untuk membentuk asam sulfat. Nah, asam sulfat itulah yang akan berpotensi menurunkan pH tanah. Dengan bisa memisahkan atau melarutkan hidrogen dari unsur sulfat, maka bakteri pucah madu berpotensi untuk meningkatkan pH tanah dari sebelumnya. pH tanah di kebun pereng Prambanan 5,5. Oh, hampir 6 ya. Ini aplikasi pucah madu 16 hari yang lalu. pH-nya naik
sudah mencapai 6 ini. Selain dapat meningkatkan pH, pucang madu juga akan mengemburkan tanah secara biologi, di mana bakteri pucang madu akan membentuk atau mengagregat butiran-butiran tanah menjadi butiran-butiran yang lebih besar, sehingga akar rambut akan mudah menembus dan akan meningkatkan daya simpan air dari tanah tersebut, sehingga pada saat musim kemarau tanah akan tetap mengandung air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan daripada akar tanaman sawit, dan juga bisa menyimpan unsur hara. Dan di antara butiran-butiran tanah tersebut akan membentuk atau membuat kantong udara untuk oksigen, sehingga pernapasan akar yang membutuhkan oksigen akan bisa dipenuhi secara optimal. Seperti yang saya tunjukkan, saya gambarkan di lahan sawah yang drainage-nya baik sehingga air tidak menggenang dan butiran tanah terbentuk dengan fungsi yang seperti saya sampaikan tadi. Dengan tanah yang gembur, maka akar bisa tumbuh menyebar karena tidak ada hambatan mekanis. Ditambah pucang madu mengandung bakteri Aspergillium yang memproduksi hormon auksin, di mana hormon auksin dapat memacu perpanjangan akar. Ketersediaan air dalam tanah memainkan peranan penting pada pertumbuhan kelapa sawit, terutama di umur TM, di mana pembentukan bunga betina sangat dipengaruhi oleh kadar air tanah di sekitar perakaran kelapa sawit. Sehingga apabila kekurangan air, maka kelapa sawit tersebut cenderung menghasilkan bunga jantan. Dan juga defisit air yang berlebihan akan menyebabkan aborsi bunga betina, sehingga mengakibatkan produktivitas daripada kelapa sawit tersebut akan menurun. Untuk itu pucang madu berperan penting untuk meningkatkan daya simpan air terutama di musim kemarau. Pucang madu dilengkapi dengan bakteri nitrifikasi dan bakteri pelarut fosfat, di mana fungsi dari kedua bakteri tersebut seperti saya gambarkan di tayangan, bahwa pupuk yang diberikan dalam bentuk majemuk atau NPK maupun pupuk tunggal, nitrogen yang dikandung tidak bisa langsung dijerat oleh tanaman, tapi harus dibantu oleh bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrobakter untuk merubah dari nitrogen menjadi nitrit, dan nitrit dirubah menjadi nitrat. Barulah nitrat ini bisa dijerat oleh tanaman. Maka apabila bakteri Nitrosomonas dan Nitrobakter itu sangat sedikit, maka nitrogen yang diberikan melalui pupuk itu tidak bisa terjerat oleh tanaman dan hilang menguap di udara, yang dinamakan proses denitrifikasi. Berikut saya gambarkan proses denitrifikasi, yaitu kehilangan nitrogen karena hanya diserap 30-45%, yang sisanya menguap hilang di udara. Itu juga dengan unsur hara fosfat dari pupuk yang diaplikasi di kebun, tidak langsung bisa dijerat oleh tanaman. Fosfat harus bertemu dengan air dan selanjutnya dibantu oleh bakteri pelarut fosfat yang menghasilkan enzim fosfatase. Baru fosfat tersebut bisa tersedia dan bisa dijerat oleh tanaman. Jadi seandainya bakteri pelarut fosfat di dalam tanah itu kurang, maka fosfat yang diberikan dari pupuk itu menjadi terikat dengan tanah dan tidak bisa dimanfaatkan oleh akar tanaman.
Untuk itulah puja madu dilengkapi dengan bakteri nitrifikasi maupun bakteri pelarut fosfat supaya efisiensi dari penggunaan pupuk itu bisa maksimal, sehingga petani atau para pemirsa bisa mengurangi biaya karena pupuknya tidak harus 100% dari kebiasaan. Rekomendasi kami adalah 50% dari kebiasaan. Ketersediaan unsur hara bagi pertumbuhan tanaman sawit adalah sangat penting. Sebagai contoh, ketersediaan unsur hara nitrogen itu akan memaksimalkan kepadatan klorofil daun sehingga fotosintesis dapat berjalan dengan baik dan tanaman mendapatkan energi untuk pertumbuhannya. Ketersediaan unsur hara fosfat juga akan mengoptimalkan tinggi tanaman, lingkar batang, jumlah pelepah, dan luas daun, dan juga bisa meningkatkan kepadatan klorofil daun untuk proses fotosintesis. Unsur kalium juga penting untuk mengatur fungsi stomata pada daun, serta penting untuk transportasi asimilasi dari fotosintesis, sehingga mampu mengaktifkan enzim dan sintesis minyak kelapa sawit. Kalium dibutuhkan dalam jumlah banyak pada kelapa sawit untuk mempengaruhi kualitas dan kuantitas tandan, serta resisten terhadap penyakit dan stres akibat kekeringan atau kekurangan air. Begitu besarnya peranan bakteri fungsional di dalam tanah untuk pertumbuhan dan produktivitas kelapa sawit, maka harus dijamin apabila kita memberikan bakteri fungsional dalam proses pemupukan, maka bakteri itu harus bisa tumbuh optimal di lahan-lahan yang ber-pH rendah atau tanah masam, terutama di lahan gambut. Untuk itu dalam proses produksi, bakteri pucuk madu telah kami adaptasikan untuk menghadapi apabila diaplikasi di lahan dengan pH yang sangat masam, sehingga pada saat diaplikasi bakteri-bakteri yang ada di pucuk madu akan tumbuh maksimal tanpa ada hambatan karena tekanan lingkungan. Salam petani sukses dari pucuk madu. Ya, ini pupuk pucuk madu untuk tanaman sawit. Ini diencerkan 10 kali, jadi 100 ml pupuk pucuk madu untuk 10 liter air. Monggo Pak Ye, diencerkan.